Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang pesugihan pocong tukang bakso di desa terpencil. Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat seorang tukang bakso yang sangat terkenal bernama Pak Herman. Awalnya, ia hanyalah seorang pedagang kecil yang berjualan keliling desa dengan gerobak sederhananya. Namun, dalam waktu singkat, dagangan baksonya menjadi sangat populer dan dicari oleh banyak orang, bahkan dari luar desa. Pak Herman dulunya dikenal sebagai pria yang sederhana dan ramah. Namun, sejak baksonya menjadi sangat laris, ia mulai menunjukkan perubahan yang mencurigakan. Gerobaknya kini selalu penuh dengan bahan-bahan segar, dan dagangannya tak pernah habis meskipun pelanggan terus berdatangan. Desas-desus tentang pesugihan mulai beredar di kalangan warga desa. Beberapa tetangga sering melihat Pak Herman keluar rumah pada tengah malam dan pergi ke arah pemakaman desa. Mereka mulai curiga bahwa kesuksesannya tidak wajar dan melibatkan kekuatan gaib. Suatu malam, Bu Ratmi, tetangga dekat Pak Herman, memutuskan untuk mengikuti kemana Pak Herman pergi. Ia melihat Pak Herman berjalan menuju pemakaman desa dengan membawa sebuah keranjang besar. Bu Ratmi bersembunyi di balik pohon besar dan melihat Pak Herman berhenti di salah satu makam tua yang sudah lama tidak terawat. Ia kemudian membuka keranjang dan mengeluarkan sesajen serta beberapa benda aneh. Bu Ratmi merasa ketakutan dan segera pulang. Keesokan harinya, ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada warga desa. Meskipun banyak yang tidak percaya, beberapa warga mulai menjauhi bakso Pak Herman. Malam berikutnya, teror mulai menghantui desa terpencil. Warga yang kebetulan melewati rumah Pak Herman pada malam hari sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumahnya. Suara tersebut berupa bisikan, tangisan, dan kadang-kadang tawa yang menyeramkan. Mereka juga melihat bayangan putih yang menyerupai pocong melintas di sekitar rumah Pak Herman. Tidak hanya itu, beberapa pelanggan setia Pak Herman mulai mengalami kejadian-kejadian aneh setelah makan baksonya. Mereka mengalami mimpi buruk yang berulang, di mana mereka dikejar-kejar oleh sosok pocong yang menyeramkan. Beberapa di antara mereka bahkan merasa ada yang mengawasi mereka saat tidur. Pak Herman sendiri mulai menunjukkan perubahan yang mencurigakan. Ia menjadi lebih pendiam, sering tampak gelisah, dan matanya selalu terlihat merah dan sayu. Keluarganya pun merasakan ada sesuatu yang salah. Istri dan anak-anaknya sering mendengar suara-suara aneh di rumah mereka, seperti suara langkah kaki dan bisikan yang tidak diketahui asalnya. Suatu malam, anak tertua Pak Herman, Siti, terbangun karena mendengar suara tangisan dari kamar ayahnya. Ia memutuskan untuk memeriksanya dan menemukan Pak Herman duduk di tengah ruangan dengan mata yang kosong, berbisik-bisik kepada sesuatu yang tidak terlihat. Siti merasa ketakutan dan segera membangunkan ibunya. Ketika mereka kembali ke kamar, Pak Herman sudah tidak ada di tempatnya. Kamar tersebut dipenuhi bau anyir yang menusuk. Teror mencapai puncaknya ketika seorang pemuda desa, Budi, memutuskan untuk membongkar misteri di balik kesuksesan Pak Herman.
Budi adalah seorang pemuda yang pemberani dan tidak takut dengan cerita-cerita mistis. Ia mengajak beberapa temannya untuk menyelidiki rumah Pak Herman pada tengah malam. Kisah pesugihan tukang bakso Pak Herman menjadi legenda menyeramkan di desa terpencil. Warga desa belajar bahwa kekayaan instan yang diperoleh dengan cara tidak wajar selalu memiliki konsekuensi yang mengerikan. Mereka berusaha untuk hidup jujur dan menghindari godaan untuk mencari kekayaan dengan cara-cara yang melibatkan kekuatan gaib. Bangunan rumah dan gerobak bakso itu kini berdiri sebagai pengingat akan kisah kelam tersebut. Tidak ada yang berani mendekatinya, apalagi memasuki rumah tersebut. Rumah Pak Herman kini menjadi sarang hantu yang menyimpan misteri dan kengerian yang tidak akan pernah dilupakan oleh warga desa terpencil. Terima kasih telah mendengarkan cerita pesugihan pocong tukang bakso di desa terpencil bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya.